Awalnya aku masih kayak ngizinin dia buat pulang ke rumah istrinya. Aku masih fine-fine aja kalau misalkan dia pulang sama istrinya atau main kemana-kemana. Cuman seiring berjalannya waktu ini kak, aku tuh makin ngerasa kalau aku tuh sayang sama dia. Terus kalau misalkan dia lagi sama istrinya atau pulang ke rumah istrinya, aku tuh suka ngerasa kalau aku tuh cemburu. Dari situlah aku mulai nyuruh dia buat milih aku atau istrinya. Wow. Aduh. Terus aku yang bawa motor, terus tuh pas aku ngejar tuh nendang motor aku di situ. Posisinya lagi rame banget kak, motor ini nendang itu kan malam-malam di tempat itu kan rame kak. Jangan suzon juga, mungkin cowoknya nendang-nendang motor tuh pengen ngecek bensinnya habis. Oh iya kita ya. harus positif thinking banget. kan nendang kosong nih Oh, gitu. gue isiin gitu ya. Cuman kebetulan ceweknya baper. Oh, positif ya. Iya. Hai semuanya, kembali lagi di Dengarkan Curhatku. Dan kali ini episode spesial karena kita kedatangan bintang tamu Rizky Febian. Thank you ya udah mau datang loh ke Dengarkan Curhatku. Aku lah, karena aku juga kesini nggak hanya sekedar datang aja, aku juga pengen curhat-curhat lah di sini. Oh bener ya? Iya. Tapi kita denger dulu curhatan iya. orang-orang, maksudnya. Pasti orang lebih penasaran sih curhatan kamu apa. Siapa tahu kan ada yang Relate ya, Iya. jadi curcol sekalian ya. Iya. Jadi udah tahu ya Ki, kita tuh dengarkan curhatku, kita nggak dengerin curhatnya netizen. Oke. Sebenarnya tujuannya supaya kita bisa jadi teman online dan netizen gitu Iya, deh. bener banget. Buat mereka-mereka yang nggak punya teman curhat, kasihan loh mereka itu yang curhat di aku. Oh iya. Karena nggak Sejauh ini pernah ada yang parah nggak? ada. Curhatannya? Iya. Yang terparah adalah aku jatuh cinta sama papa tiri aku. Itu parah. Terus atau enggak kayak apa lagi ya Pat yang parah? Banyak ya Pat, banyak Jatuh banget. cinta sama papa tiri udah kayak judul-judul aja. Iya emang. Iya nggak sih? Iya emang banget. Oh Judul-judul ini nih yang aja. paling parah gini. Aku putusin mantan aku. Terus kok selama 3 bulan aku nggak dapet. Ternyata pas aku tes aku hamil. Jadi dia udah terlanjur mutusin pacarnya yang hamilin dia. Terus nggak tanggung jawab ya? Ya enggak, jadi pas dia putusin pacarnya udah sama cewek lain, udah move on Ya gitu. Allah. Jadi aku bingung, aku nggak mau ngerusak hubungan dia sama pacarnya, tapi aku hamil gitu gimana? Ya aku juga sebagai cewek yang tidak pernah seperti itu kayak bingung juga kan sarannya Iya. kan. Ya Allah. Tapi yang penting dia ada yang dengerin. Nah sekarang nih kita ada nih cewek, jadi kita selalu identitasin namanya gitu. Ini voice note. Dan ini panjang banget loh. Kita nggak tahu berarti ini siapa orang. Nggak tahu, Oke. nggak tahu siapa orangnya Berarti dan biar yang sadar itu ketika dia yang nonton ya. Iya. Ini voice note Ini gue. voice Oh, note Oke. gue. Ini seru. dan aku juga nggak tahu ini isinya apaan, jadi kayak benar-benar semua responnya spontan. Ayo. Coba kita dengarkan. Kok gue deg-degan ya? Hai Kak Feli, aku mau curhat nih Kak. Jadi aku baru aja lulusan tahun 2019 kemarin. Aku punya pacar dan aku udah berjalan hubungan aku selama 4 tahun. Jadi aku pacaran sama pacar aku ini dari aku masih sekolah nih Kak. Dan pacar aku ini udah punya istri juga, udah punya anak juga. Aku awalnya pacaran sama pacar aku ini nggak serius Kak, cuma pengen main-main aja. Tapi seiring berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, lama-kelamaan aku makin sayang Kak sama pacar aku. Kan? Wow. Baru sedikit aja Ini udah baru kayak. voice note awal loh. Jadi dia berarti dia menjadi selingkuhan selama 4 tahun. Hebat juga sih nggak Udah ketahuan. punya anak lagi. Si Cowoknya. cowoknya udah punya istri. Awalnya aku masih kayak ngizinin dia buat pulang ke rumah istrinya. Aku masih fine-fine aja kalau misalkan dia pulang sama istrinya atau main kemana-kemana. Cuman seiring berjalannya waktu ini Kak, aku tuh makin ngerasa kalau aku tuh sayang sama dia. Terus kalau misalkan dia lagi sama istrinya atau pulang ke rumah istrinya, aku tuh suka ngerasa kalau aku tuh cemburu. Dan dari situlah aku mulai nyuruh dia buat milih aku atau istrinya. Wow. Aduh. Dibilang pelakor. Gimana? Ya gimana cowoknya juga yang Iya. begitu?
maksudnya kalau dibilang pelakor tapi kan cowoknya sama dianya Tapi di komitmen saat banget. aku suruh Iya. dia buat milih, dia milih aku kak. Dan di situ jujur aku senang banget karena dia lebih milih aku. Tapi pas akhirnya lama kelamaan aku tahu kalau dia masih suka bohongin aku. Dia masih suka chatan sama istrinya. Dia masih suka jalan sama istrinya. Bahkan dia sering ngumpet-ngumpet Oke. buat jalan sama istrinya. Jadi kayak istrinya sekarang jadi selingkuhannya gitu loh. Iya Posisinya ya, ya kan? jadi kebalik. Sebenarnya orang tua aku tuh nggak pernah setuju sama hubungan ini kak. Orang tua aku juga nggak pernah suka sama pacar aku ini. Orang tua aku selalu melarang, bahkan selalu ngancem kalau misalkan aku sampai masih berhubungan sama pacar aku yang ini, orang tua aku sumpah-sumpahin aku terus. Dan orang tua aku sampai bilang kalau misalkan aku sampai berhubungan sama pacar aku yang sekarang ini, Kita lanjut. Apa tadi katanya? Mungkin lagi hubungan lagi nelpon pacarnya yang tadi. Oh, iya, bener-bener. Jadi kayak dia selingkuhan awalnya, tapi jadinya dia yang kayak memperlakukan Iya. istrinya selingkuhannya. Tapi maksudnya kalau si cowoknya masih ada aku disampaikan celaka kak sama orang tua aku. Oh, dia disumpahin. Tapi aku masih tetap menjalani hubungan ini tanpa orang tua aku tahu. Diam-diam aku masih suka nemuin pacar aku ini. tapi Mana ya? enggak, maksudnya kan dia baper karena Yang aku Ih, kok sedih, muter sendiri sih, Pat? kenapa gitu? Pas udah aku diam-diam sampai aku bela-belain dia, aku bohongin orang tua aku demi dia, tapi dia malah hianatin aku, malah bohongin aku. Dan kan pacar aku ini kerja di salah satu stasiun televisi ya kak. Jadi dia itu sempet chatan juga sama penonton-penonton yang ada di studio. Bahkan dia tuh sering banget ngajak-ngajak penonton buat jalan kak. Oh Aku my tahu, God. tapi aku sempet marah. Tapi dia tuh kayak wow. Kita tuh kayak takut kenal gitu gak sih? sama Iya cowoknya? makanya tadi aku tuh langsung kayak bilang Jangan gue kenal. dia udah milih aku dibanding istrinya. Tapi ya Coba-coba kita. Sumpah takut. Gimana dong kalau kita kenal, Ki? makanya tadi pas bilang dia kerja di televisi. Tapi gini, tadi aku mau Iya, bahas iya, ini, oke, oke. maksudnya kan dia bilang dia jelas kalau misalkan si cowoknya ngabarin istrinya. Tapi kan di satu sisi itu sudah kewajiban si cowoknya Untuk buat ngabarin istrinya kan. Dan maksudnya harusnya dia juga berempati gimana kalau istrinya tahu. Iya. Kayak istrinya akan lebih jealous juga gak sih kalau tahu suaminya berhubungan sama cewek? Sebenarnya kan pada dasarnya kan nggak boleh berhubungan kayak gitu maksudnya. Cuman ya harusnya dia sadarnya tuh kan dia posisinya dia selingkuhan, Iya. tapi kok nggak ngerti gitu. Iya, harusnya sadar kan. Iya harusnya. Sebenarnya kalau aku tipenya kayak kalau misalnya aku pacaran nih sama orang, terus aku nggak bisa mencegah orang lain untuk suka sama aku. Mungkin ada yang suka sama aku pas aku punya pacar gitu kan. Tapi itu pilihan kita untuk mau lanjutin atau enggak Atau gitu. enggak. Dan aku pun juga kadang misalnya punya pacar, tapi pastilah kita suka yang kayak ya ampun ya orang baik ya. Tapi kan itu pilihan kita mau nerusin sama tuh orang, Iya benar. mau selingkuh atau Atau enggak enggak. gitu kan. Jadi it's okay to like someone but it depends on us gitu loh, Kalau kayak menurut aku ini ya kejauhan aja. kejauhan udah 4 tahun. Tapi ya kalau yang aku lihat si perempuannya juga ini tuh dia terlalu terbuai sama si laki-lakinya. Karena kan dia bilang dia masa dia udah sadar tau kalau misalnya si cowoknya juga suka ngegodain penonton. Iya. Diajak main, udah ngajak main penonton, terus dianya juga masih dipacarin, terus masih ada istrinya kan? Iya, berarti sebenarnya harusnya kamu sadar kalau cowok kamu tuh genit. Iya itu. Emang centil aja, kayak ya pilihan kamu sih mau punya cowok centil atau enggak gitu. Nah, ini Ini curhatan voice pertama. pertama loh. Gue tadi bercanda kayak azab-azab gitu. Ya kan, ini juga kayak pacarku adalah Aku rasa abis ini dia ketahuan terus tiba-tiba dia kegulung sama mesin molen. kalau menurut aku sih jangan pernah apa ya mengambil kebahagiaan orang lain untuk kebahagiaan kita gitu loh. Iya, jangan. Terus juga kalau menurut aku ngeri aja. Kalau kan itu kan ngebohong kan berarti jadinya. Jadi lama-lama juga kecium baunya kan, kalau kayak bangkai aja ditutupin pasti kecium, nanti takutnya ketahuan malah jadi malah petaka buat si ceweknya gitu. Iya, cuma mungkin perspektif cewek ya.
pasti kan mikirnya kayak aduh kayaknya dia satu-satunya dia buat gue. Iya, masalahnya di sini cowoknya juga salahnya tuh memberikan harapan besar sama si ceweknya. Mungkin karena cowoknya emang mau. Iya, si cowoknya kan bilang ke si ceweknya kayak disuruh milih antara dia atau si istrinya, dia lebih milih Si selingkuhan itu ya, kan. karena yang nanyanya ceweknya. Iya, kalau yang nanya istrinya juga dia pasti juga pasti jawab istrinya. jawab istrinya. Oh gitu ya, cowok. Kalau aku kan nggak ada dua, maksudnya Oh, aku, iya. aku tidak punya anak juga, aku tidak punya penonton juga. Tapi cuma kan kalau cowok kan emang kayak gitu biasanya. Iya sih, maksudnya bukan cowok juga, cewek juga gitu. Oh iya. Ya karena kan bukan cowok doang yang kayak gitu. Maksudnya cewek tuh kadang suka naif gitu loh, kayak semua cowok sama aja. Padahal cewek juga kayak gitu juga. Cuma emang mungkin karena kebanyakan kasus-kasus kan kayak gini yang curhat cewek gitu kan. Jadi iya. kayak Tapi perempuan itu jago memendam perasaan. Iya. Kalau cowok kan biasanya kalau tahu apa emosi, terus kalau cowok tuh tahu apa ngobrol emosi, akhirnya ya putus atau apa. Kalau cewek tuh kan pintar memendam, kasarnya kalau jelas aja, cemburu aja. Kalau cewek tuh pintar, padahal dia tuh cemburu banget, tapi iya, dia itu aku sih. oh iya, dia tapi jago gitu, maksudnya memutarkan ceritanya sampai kita tuh akhirnya ngerti oh cemburu gitu. Atau sarkastik kayak nyindir dulu Iya. supaya sadar gitu kayak oh have fun ya kamu semalam. Iya, Iya, gitu. padahal itu kayak lo Aku tidur ya, padahal masih sore. iya, aku Kayak cara gitu biasanya orang-orang. gitu kok. Aku gitu. Oh iya, aku kebetulan suka baca silat orang. Sama dong, aku juga zodiak. Sama ternyata kita. Pisces. Oh, ada slot lagi. Ada nih. Ini kayak cowok nih dari nama Instagramnya, aku nggak Oke. tahu ya. Jangan si suami yang tadi. Gantian cerita curhat, nggak usah cerita sih mas, udah lengkap tadi mas. Halo Kak Prilly. Oh cewek deh. Oh, Aku cewek. mau cerita. Jadi aku tuh udah ngejalanin hubungan tuh hampir 2 tahun. Nah, dari dulu sampai sekarang tuh dia masih ada sikap kasarnya Kak. Alah. Dulu pas dia ketahuan sama cewek, aku kan marah ya, harusnya dia tuh minta maaf. Ini aku malah dilempar pakai HP Alah. di situ, di tempat umum, di tempat futsal. Nah terus dia sering ngelakuin kesalahan, sering aku maafin. Terus pas aku tuh salah, dia marah, terus dia tuh pulang, terus tuh nendang motor aku di depan jalan gitu, segitu siang. Terus aku tuh kayak gimana ya, aku nangis dan dia minta maaf, dia janji nggak gitu lagi, dan dia gitu lagi. Ini tepatnya di sekolahan, cuma gara-gara hal sepele dia tuh sampai narik aku, terus dia mau nonjok aku Kak. Alah. Nah, di situ teman-temannya tuh pada misahin dia, tapi tuh teman-teman dia juga hampir ditonjokin apakah sama dia. Aku tuh malu cuma gara-gara hal sepele, aku sampai dikasarin di depan umum gitu Kak. Dia nggak sekali 2 kali. Terus sekarang terus pas malam aku juga habis dari rumah sakit, terus tuh dia tuh kayak kasar gitu ke aku cuma gara-gara aku main TikTok Kak. Dia tuh ninggalin aku, tapi dia tuh bawa motor, terus dia turun, terus ninggalin aku di jalan, terus aku yang bawa motor. Terus tuh pas aku ngejar tuh, jadi dia tuh ini nendang motor aku di situ. Posisinya Lagi lagi ya? rame banget Kak, motornya Nendang motor. ditendang itu kan malam-malam di tempat itu kan rame Kak. Terus Masa cuma gara main TikTok? Mungkin cowoknya terus dia di marah. situ Ada. Cowoknya marah gara-gara TikTok mungkin, jadi ngerembet kemana-mana. Jangan suzon juga, mungkin cowoknya nendang-nendang motor tuh pengen ngecek bensinnya habis. Oh iya Kita ya. harus positif thinking banget. kan nendang kosong nih. Oh, Gitu. gue isiin gitu ya. Cuman kebetulan ceweknya baper. Oh, positif ya. Iya. aku kan aku yang salah, otomatis aku kan bertahanin hubungan ini. Ada Waduh. orang jualan. Ditambah lagi kan aku pusing gara-gara banyak masalah sama dia, terus masalah bapak aku. Bapak aku tuh sering selingkuh Kak, dari aku SD sampai sekarang aku SMK. Dia bapakku selingkuh sama sahabatnya aku sendiri. Dan paling parah tuh aku ngeliat foto bapak aku sama si cewek itu tuh
bapakku posisi nggak pakai baju, cuma pakai celana. Terus si cewek itu pakai celana terus pakai tank top kak. Kan aku gimana ya, sakit hati banget kak. Dari dulu dia, aku tuh sama dia tuh kok. Dan aku tuh dari SMP sampai sekarang tuh kayak gimana ya, main sama temen susah gitu kak. Aku dilarang main sama si ini, main sama si itu, sampai dia tuh benci banget sama teman-teman aku, sampai dia berantem sama teman aku kalau misalkan aku bikin kesalahan yang dia nggak suka. Terus juga bareng teman-teman aku pasti juga dia marah banget kak. Aku tuh ngebatin gitu kak, iya tahu niat dia baik tapi cara dia salah. Dia suka bilang ke aku, kata dia gini, kalau misalkan aku kasar bukan salah aku, tapi ulah kamu sendiri bikin aku kasar kayak gini. Suruh siapa bikin kesalahan? Aku udah sering bilang sesalah apapun cewek yang nggak pantas dikasarin, tapi dia tetap aja kak masih terus-terusan gitu. Dari dulu mana janji dia mau berubah, tapi tetap aja masih kasar juga. Terus aku harus gimana dong? Wow. Capek kan dengerinnya? Tadinya tuh kita mau bercanda soal yang dia. Tadinya tuh aku udah mau ngira itu anak sekolah karena cinta-cintanya masih cinta monyet, kayak dia bilang nemenin futsal, nendang motor. Itu kan kayak zaman-zaman sekolah banget gitu kayak gitu. Cuman kalau misalnya si cowoknya udah kasar banget kayak gitu mah ya jangan. Kalau menurut aku sih putusin, sumpah. Maksudnya kayak masih banyak ikan di laut deh, please deh. Maksudnya jangan pernah cewek tuh berpikir, oh dia satu-satunya buat gue. Atau yang paling sering aku temuin ya, didengarkan curhatku, misalnya gini, aku udah terlanjur kak ngasih keperawanan aku buat cowok itu. Kayak sering banget kasus kayak gini. Cuma maksudnya gini, value-nya cewek tuh nggak satu-satunya dari situ. Maksudnya emang itu adalah value cewek yang harus kita jaga. Tapi kalau misalnya emang terlanjur, jangan merasa diri kita tuh udah hancur, dunia udah runtuh, dan si cowok itu adalah satu-satunya buat kita gitu. Malah mempertahankan yang harusnya tidak dipertahankan. Iya, jadi jangan berpikir lo udah nggak perawan atau udah ngelakuin hal-hal itu terus lo mau bertahan di hubungan yang toksik. Jangan. Kayak itu udah kesalahan, tapi jangan buat kesalahan lagi dengan bertahan sama orang yang nggak baik buat kita, apalagi udah berani kasar. Aku sih dikasihin sama cowok gue tonjok balik, sumpah gitu. Nggak bisa banget. Apalagi kan sekarang kamu apa, pole dance apa? Pole dance lebih kuat nih tangannya nih, Iya, kayak nonjok lebih kenceng nih. Terus kalau aku pribadi, jadi curhat nih. Kalau aku pribadi nggak bisa kalau kasar. Jadi kalau misalnya berantem nih, aku lebih baik nyiksa diri aku sendiri. Jadi nggak pernah buat kalau misalnya berantem, nggak, maksudnya nggak pernah sampai kasar kayak gimana, karena ya tetap harus bisa menghargai perempuan kalaupun berantem kayak gimana. Cuman kalau kasar sampai segitu mah jangan. Cuman sedih, akhirnya di endingnya tuh dia ceritanya sedih banget yang papanya. Tapi tetap harus positive thinking. Mungkin papa kamu yang nggak pakai baju dan ceweknya pakai tank top main TikTok juga. Kita nggak pernah tahu ya. Kita tetap harus positive thinking. Iya, kita harus positive thinking. Dan menurut aku sometimes ada saatnya kita sebagai anak juga nggak perlu tahu banget privasi orang tua lah. Maksudnya ya udahlah. Tapi kasihan juga, mungkin dia nggak sengaja juga. Nggak sengaja lihat ya. Salahnya papanya main TikToknya terlalu. Main TikToknya di Instagram. mungkin Jadi dia explore muncul. Kalau menurut aku sih ya udah, nggak usah terlalu dipikirin. Terus jangan terpengaruh sama diri dia gitu loh, kayak Ya, jangan betul. ngerasa jadi, maksudnya jadi jangan terpuruk dan malah jadi nggak bisa mewujudkan keinginan dia. Iya, jadi kan kebanyakan kan kalau sangkut pautnya dengan orang tua kan kebanyakan jadi gimana ya? Udahlah gue jadi anak yang gini aja deh Ya, gitu kan. kebanyakan kan karena hal itu tuh jadinya larinya kemana, ke yang enggak. Sayang. Iya. Jangan dijadikan apa ya, maksudnya karena ada masalah itu jadi gak bisa ngapa-ngapain, jangan. Iya, jadi mendingan fokus di diri sendiri dan cari pasangan tuh yang mengerti value kita tuh sebagai wanita apa. Karena kalau misalnya tuh cowok ngerti, dia nggak akan berani kasarin kita sih. Justru harusnya kamu bersyukur dengan kamu sudah mengalami itu semua, jadi pelajaran dan gambaran buat kamu ke depannya harus gimana. Iya, harus cowok kayak gimana yang sama kamu gitu. Karena masih pacaran juga, carilah yang happy gitu. Belum tentu kamu jodoh tuh masih juga. sekolah juga, udah. Iya, kayak cari yang bisa PR bikin juga belum ketawa. tentu dikerjain kamu tuh. Cari yang bisa main TikTok bareng ya kan, bukan yang marah Kamu kalau kan pas lagi main Kamu kan TikTok. dilarang tuh main TikTok, cari itu yang TikTokers. Iya, yang mau main TikTok bareng. Iya. Atau enggak besok-besok pas cowok kamu lagi marah, kamu videoin pakai TikTok.
yang sosok gitu ya kayak gitu. Mungkin bisa jadi membaik gitu. Iya. Atau kamu kalau cowok marah tuh gampang banget kamu puppy face aja terus kayak manja-manja. Tapi ceritanya kita debat ya. Tapi cowok tuh kalau menurut aku kenapa dia bisa kasar atau bisa emosi kalau lagi debat? Lagi marahan. Karena mungkin di satu sisi cowok itu berusaha untuk ingin dimengerti mungkin. Oke. Iya, aku ngerti. Mungkin ingin dimengerti. Akhirnya mungkin ketika apa yang dia inginkan demi kebaikan dia, tapi nyampenya salah, akhirnya kan menimbulkan emosi. Maksudnya emosi mungkin tadinya gue tuh sebenarnya pengen itu lu tuh kayak gini. Tapi kenapa lu kayak ngelawan ini gitu iya. ya? Lain cerita mungkin kalau misalkan si ceweknya udah nurut, udah apa, tapi ceweknya juga sambil ngomongin juga ke si cowoknya, mungkin si cowoknya lebih malu. Iya, kayak ternyata cewek gue lebih kayak gini, malu gue yang kayak gini gitu. Ikuti trik aku ya kalau cowok marah. Gimana dong? Kalian yang manja-manja aja puppy face pasti gak akan marah. Kayak jadi nggak adil sih. Aku kalau pacar aku marah dia nggak bisa marah lebih dari sejam lah. Tapi kalau aku marah aku bisa berhari-hari. Karena si cowok itu nggak bisa ngelakuin hal yang sama, kayak nggak bisa manja-manja juga. Nggak bisa sebaliknya. Harusnya dia juga bisa ngegodain aku gitu. Aku kalau pacar aku marah kayak, ya ampun kamu ganteng banget sih hari ini, ya kayak gitu. Luluh langsung itu mah. Kayak, ih kamu jadi gantengnya berkurang, kalau marah. Coba gituin deh, pasti dia kayak malu. Besok gitu. Sambil kamu tiktokin juga, coba. Kamu gimana Ki kalau marah? Cewek kamu gitu ya? Kalau aku Enggak, kalau aku pribadi marahnya kalau misalkan memang masalahnya besar yang memang nggak dibuat-buat segala macam, ataupun dari akunya yang salah atau dia yang sayang yang memang menurut kita fatal, baru kita berantem. Tapi kalau Iki pribadi sebenarnya nggak bisa lama kalau berantem, kayak misalnya udah bodo amat udah matiin misalkan. Aku nggak bisa kayak gitu. Tapi berapa jam kemudian tuh aku yang coba akhirnya yang ngabarin terus ngawalin segala macem, karena kalau aku tahu diri, karena kan ya, Pisces. Sebagai laki-laki kan tetap harus mantanku Pisces. Gitu. Ya tetap harus kayak aduh kayak nggak bisa deh. Iya. Kayak nggak bisa. Aku juga sumpah aku nggak bisa kayak diem-dieman gitu for like berapa lama gitu, karena aku kepikiran kayak aduh lagi ngapain. Iya, aku nggak gitu. bisa banget apalagi didiemin terus kayak tiba-tiba silent treatment yang ceweknya diem, nggak mau ngabarin, nggak mau apa, itu kan nyiksa banget. Iya, kalau aku mending nggak apa-apa sebenarnya kalau misalkan ada momen misalkan mau diemin atau apa, cuman jangan sampai berkelanjutan atau enggak jangan sampai, kan sayang hubungannya ya maksudnya, jadi diobrolin baik-baik. Paling lama berapa lama kalau marahan? Biasanya kalau marahan besok paginya juga enggak sebenarnya. Tergantung masalahnya. Kalau fatal ya fatal. Gitu. Aku fatal atau enggak, aku tetap lu dengan jurusku yang kayak maaf ya, sorry, sampai akhirnya cowok kayak minta maaf mulu lu gitu kan. Ya, tapi ya nggak apa-apa kan, itu namanya bumbu di setiap pasangan kayak gitu. Dan maksudnya jangan juga malu minta maaf sih menurut aku. Itu coba ulang. Jangan malu minta maaf, jangan gengsi minta maaf. Karena kalau udah pacaran tuh udah nggak perlu gengsi lagi, kan udah nggak PDKT, kayak udah saling tahu satu sama lain. Jadi kayak kita, ini lagi apa nih, lagi curhat. Kamu sama cowok kamu berarti jangan mikirnya kayak kenal cuma sehari 2 hari aja. Padahal aku dulu udah pernah gugurin anak dari dia. Terus sekarang dia minta nyuruh aku gugurin lagi, tapi aku gak mau. Ini anak aku juga gak tega untuk mau gugurin lagi. Kalau ngeliat dia sama cowok, walaupun itu temen ya gue tahu, tapi kayaknya gue cemburu gitu. Nanti kayak mau marahin dia juga kan bukan aku gitu. Kan teman gitu kan. Benar sih. Friendzone.